Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, Duyufur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada antum, para tamu Allah semuanya yang hadir di rumah Allah Al-Istiqamah. Dengan nama-nama Dia yang baik, sore hari ini kita mohon kepadanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Duh ya Allah, kami mohon kepada Engkau malam hari ini Engkau berikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang Engkau terima. Para tamu Allah, kita akan masuk di bab baru, yaitu bab yang keempat. Bab yang kelima, afan. 1, 2, 3, 4, yang kelima. Di poin yang nomor 8. Ini masih bicara tentang ibadah yang ternodai dengan kesyirikan. Pertanyaan nomor 8, Syekh ditanya, kita tahu Syekh Jamil Zainu adalah seorang guru hadis di sekolah hadis Al-Khairiyah di Makkah
al-mukarramah. Beliau ditanya, hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Apakah kita boleh minta tolong kepada selain Allah? Bolehkah minta tolong kepada selain Allah? Bahasa Arabnya minta tolong adalah isti'anah. Kalau pertanyaan nomor 7 ada istighasah. Isti'anah adalah maknanya tolabul aun, berharap pertolongan, tetapi sifatnya umum. Berbeda dengan istighasah, tolabul ghauthi, minta tolong tapi yang bersifat untuk sesuatu yang kalau itu enggak ditolong akan terjadi mara bahaya. Syekh memberikan jawaban la yajuz, tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Dalilnya adalah yang Syekh pakai sebagaimana suratnya Al-Fatihah di ayat yang kelima. Kalau bismillah dimasukkan ayat yang pertama, kalau bismillah tidak dimasukkan ayat yang pertama, maka dia pada posisi ayat yang keempat. Kalimat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam grammar, ayat ini mendahulukan objek ma'mul. Mana ma'mulnya? Huruf K, dhamir kata ganti K, yang seharusnya adalah na'buduka wa nasta'inuka, tetapi tidak, mengawalinya dengan dhamirnya, objeknya didahulukan. Hanya kepada engkau na'budu, kami beribadah. Kata ibadah bentuknya umum. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau semata kami minta tolong. Kata nasta'in dari kata ista'ana yasta'inu, isti'anatan, bentuknya khusus, isti'anah. Berarti istighasah, isti'anah, dan lain sebagainya, termasuk tawakal dan lain sebagainya, bagian dari ibadah. Ketika bicara ibadah, kita masih ingat seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, pernah menjelaskan kepada kita suratnya, surat yang ke-67. Surat apa itu? Al-Mulk, ayatnya 2. Tolong dibaca. Yuk, silakan. Ini dalil. Dan minta kepada Allah itu ternyata, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang jalurnya dari Aisyah Ummu Abdillah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Salu, bentuknya jamak dari kata sa'ala, fi'il amarnya menjadi sal. Salu, mintalah kalian Allah, kepada Allah, kulla syai'id, segala sesuatu, hatta syai', hingga tali sendal sekalipun. Jadi dalam minta tolong, dalam meminta, minta kepada Allah.
Kita tengoknya tadi dari hadis nomor 19 yang dibawakan oleh Syekh Jamil Zainu tadi. Orang dewasa, Rasulullah ngajari anak pamannya. Anak kecil sudah ditarbiyah tentang akidah yang benar. Baik. Kita lanjut sekarang. Pertanyaan nomor 8. Ini ada di dalam kitabnya Syekh At-Tamimi, Syekh Abdul Wahab juga di dalam kitab salah satu karya beliau yaitu Thalathatul Usul. Nanti bisa dibuka di dalam bab tentang ibadah. Pertanyaan nomor 9. Hal nasta'inu bil ahya? Minta tolong itu intinya awal mesti kepada Allah. Segala sesuatu. Tapi pertanyaan nomor 9, apakah boleh kita minta tolong kepada orang yang hidup? Bukan mati loh. Bolehkah kita minta tolong kepada orang hidup? Kalau minta tolong kepada orang mati, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Rasul sudah diajari sama Allah, Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan orang mati mendengar. Jadi nggak ada gunanya teriak-teriak, bengok-bengok, istighosah di sampingnya kuburannya yang dulunya soleh. Tidak. Hanya akan mendatangkan kesyirikan belaka. Allah sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan, Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan orang mati mendengar. Antum ambil pelajaran ini. Perintahnya salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Itu untuk siapa? Untuk yang hidup dengan yang hidup. Regulasi cara menjawab salam diatur dalam surat 4 ayatnya 86. Coba silakan dibaca dulu. Surat 4 An-Nisa ayat 86. Dan apabila, ini sifatnya istimrar, kalau sudah antum ingat ayatnya mengawali dengan kana atau idza, peristiwa itu istimrar. Silakan. Wa idza khuyyitum, kalau kalian hidup itu, kalian dihormati, dikasih salam, jawablah dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, yang sepadan. Tetapi ada hadis yang lain. Ketika engkau ziarah ke kubur, ucapkan salam. Tujuannya apa? Mendoakan orang yang ada di kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untukmu wahai penduduk bumi ini yang ada dalam kuburan. Minal muslim wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami akan menyusul kamu. Itu regulasi kalau ziarah ke kubur mendoakan sama yang dikubur. Tapi tidak ada satupun sepalsu-palsunya hadis penduduk kubur menjawab salam. Tidak ada. Antum tidak akan mendapati sepalsu-palsunya hadis penduduk kubur menjawab salam. Kalau ada penduduk kubur jawab salam, berarti belum layak dikubur. Begitu. Kenapa tidak ada dalilnya orang yang dikubur menjawab? Makanya Allah sampaikan kepada Rasulnya, kamu nggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar Muhammad. Suratnya 27 ayatnya 80. Silakan. Engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang tuli dapat mendengar sesuatu apabila mereka telah kembali kebenaran. Sekarang kita lihat, minta tolong sama orang hidup bolehkah? Syekh memberikan jawaban, na'am, ya, boleh. Fima yaqdiruna alaihi. Kamu boleh minta tolong sama orang hidup, tapi untuk sesuatu yang mereka mampu melakukannya.
untuk sesuatu yang mereka mampu melakukannya dan memang wilayah dia. Yang tidak elok, yang tidak boleh kita menganggap dia mampu, padahal sejatinya dia tidak mampu. Contoh, yang menurunkan rizki itu Allah, yang menurunkan hujan itu Allah, yang tahu kiamat itu Allah. Berarti tidak baik nanya kiamat sama makhluknya Allah. Kapan kiamat datang? Rasul aja ditanya Jibril alaihi salam tidak tahu. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kalau ada orang yang bisa menghentikan hujan pakai kelonengan, ya kan? Keliling lapangan, pakai begini, ya kan? Itu yang nyuruh, walaupun S3, walaupun doktor, itu maaf kata Ikrimah. Aku pakai dalil biar nggak tersinggung. Ikrimah seorang tabi'in mengatakan, kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapapun yang mendurhakai Allah itu bodoh. Walaupun dia itu gelarnya tinggi, tapi dia bersentuhan dengan kesyirikan, itu BODOH. Gitu. Minta tolong boleh, jangan sampai kita menganggap si dia mampu melakukan itu. Contoh, si fulan tahu yang gaib. Sampai sekarang sebagian masyarakat Islam masih punya mindset seperti ini. Ingat, omongannya dia, omongan beliau dulu seperti itu, sekarang kejadiannya sekarang. Maka beliau dulu bicara seperti itu, sekarang kejadian itu ngerti sadurungin pinarah, bahasa orang Jawa, ngerti sebelum terjadi. Dulu beliau pernah ngomong Prabowo bakal jadi presiden. Dulu sekarang kejadian Pak Prabowo jadi presiden. Dulu beliau ngomong Jokowi itu bakal jadi presiden. Karena dulu ngomong begitu, sekarang kejadian, maka kemudian dia dianggap linuwih. Siapa dia? Mr. AW. Gak usah sebutkan lengkapnya. Saya pakai inisial Mr. AW. Itulah kondisi masyarakat Islam sebagian seperti itu. Menganggap orang mengetahui satu perkara gaib, belum pernah hal yang akan terjadi dia tahu, bisa menghentikan hujan, padahal dalam ayat ini 5 peristiwa ini hanya Allah yang tahu. Antum baca suratnya 31 Luqman ayatnya terakhir 34. Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui mana. Iya, perhatikan dari ayat tadi bahwa yang namanya satu kiamat, innallaha indahu, pakai kata indahu, di sisi dia saja. Satu, kiamat kapan, hanya Allah yang tahu. 2, tentang turun hujan. 3, yang ada dalam rahim. 4, apa yang akan terjadi untuk manusia esok pagi. 5, kapan dan di mana seseorang meninggal, hanya Allah yang tahu. 5-limanya merupakan rahasia
Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik. Di dalam pertanyaan nomor 9, Syekh memberikan jawaban boleh minta tolong sama orang yang hidup yang mereka mampu. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan menganggap seseorang itu mampu padahal sejatinya tidak mampu. Dan itu wilayah Allah. Jatuhnya nanti bisa kesyirikan. Kalau yang mampu, ya silahkan. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Kakek usia 84 tahun suruh ngangkat beban 1 kintal, maaf bukan kakek sini, bukan ya, bukan. Tadi saya kenalan, beliau usianya 84 tahun, suruh ngangkat beban 1 kintal, tidak kuat, dipaksakan, boleh, sia-sia yang nyuruh. Rasulullah pernah diminta ketika Rasul masih hidup. Diminta oleh siapa? Banyak sekali. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Untuk apa? Mendoakan beliau. Maka kemudian Rasul mengijabah permintaannya. Sa'ad mengatakan, "Ya Rasul, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah." Rasul, engkau doa sama Allah biar Allah kabulkan doa saya. Rasul mengijabah. Rasul mengatakan, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabah da'wah." Hai Sa'ad, perbaguslah yang kau makan, nanti doamu dikabulkan. Minta tolong kepada orang hidup boleh sesuatu yang dia mampu, tapi jangan meyakini sejatinya dia tidak mampu dipaksakan mampu. Dalilnya adalah dalam Quran suratnya Al-Maidah, maka dibaca ayatnya 2. Silakan. Wahai orang yang dihormati, Iya. janganlah kamu melanggar maka pada Allah, dan jangan melanggar itu yang bersalah, janganlah melihat hewan-hewan kurban dengannya, dan mulai hewan kurban yang ditanda. Iya. Dan jangan pula orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Iya. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan firman, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kepanjangan kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangmu dari Masjidil Haram, terus melampaui batas kepada mereka. Dan tolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Syukran. Ada ayat, potongan ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu atau saling tolong, karena bentuk polanya wazannya dari bentuk wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan baik dan ketakwaan. Baik, lanjut. Hadis yang ada di dalam kitab yang aku pegang itu potongan hadis. Dalam Arba'in itu nomor hadis 36. Silakan. Di Arba'in nomor hadis 36. Silakan. Dan siapa ketika seseorang itu orang akan menjadikan orang yang dan diarahkan. Iya, terus Allah selalu dengan seruan. Allah selalu dengan seruan. Cukup, makasih. Itu dalilnya. Nah, masuk pertanyaan nomor 10. Hal yajuzu an-nadru li ghairillah? Bolehkah kita bernadar untuk selain Allah? Nazar itu mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang awalnya sifatnya mubah, tidak wajib. Mewajibkan sesuatu pada dirinya yang awalnya tidak wajib, itu nazar. Nazar bagian dari ibadah. Kalau nadarnya baik, lakukan. Nadar tidak baik, jangan dilakukan. Kata Rasulullah SAW, nadar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, karena dia melakukan menggunakan syarat.
saya mau puasa Senin Kemis selama setahun. Kalau nanti anak saya diterima di ini, awalnya tidak wajib, kemudian menjadi wajib. Maka Rasul sampaikan, nadar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Saya mau nyumbang istiqomah kalau nanti bisnis saya gul. Karena bisnisnya nggak gul, nggak nyumbang istiqomah. Maka Rasulullah melarang untuk orang yang nazar, karena nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Mau ibadah, nazar dulu. Tapi kalau nazarnya baik, lakukan. Maka dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW sampaikan, nahan Nabi, kata Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an nadri. Rasulullah SAW melarang nadar. Qal, Rasul bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Nadar itu tidak bisa nolak sesuatu. Wa innama harful hasri wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Saya mau sholat malam setahun penuh, kalau nanti begini. Saya menyumbang ke istiqomah 10 juta, kalau nanti begini. Kalau ternyata enggak gol, ya enggak diubah. Baik, itu hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ada hadis yang lain. Rasulullah SAW sampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tanduru fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Janganlah kalian bernadar, sesungguhnya nadar itu tidak bisa menolak takdir. Wa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Nadar itu tidak bisa menolak takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Tapi kalau sudah terlanjur nadar, maka dilaksanakan nadarnya. Kalau nadar baik, maka adalah dilaksanakan nadar baiknya. Nadar baik nadar baik tidak jadi melaksanakan, ada kafaratnya, ada dendanya. Kafaratnya seperti kafarat sumpah. Antum baca Mas suratnya 5. Saya takut salah ini, kalau enggak 98, 89. Coba 98 dulu deh. Suratnya 5, monggo. Surat 5 ayatnya 98. Kalau enggak 98, 89. Coba baca dulu yang 98. Apa bunyinya? Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Itu ayat berapa? 98. Nah, berarti 89. Oh, tinggal balik tok ya, Pak. Ya, kan? Ini Ustaz ngeles namanya. Salah ngeles ya. Ya boleh lah. Gak apa-apa, sitik. Tinggal balik udah. Jadi kan sama sedikit dibalik, berarti 89. Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah-sumpah yang tidak sengaja. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memberikan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya,
maka kafarnya berpuasa 3 hari. Itu kafarat sumpah-sumpah apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpah. Demikian Allah menerangkan hukum sumpah kepada agar kamu bersyukur kepada Allah. Sekarang itu kafaratnya sumpah sama dengan kafaratnya nadar. Baik. Hadisnya adalah Rasulullah SAW sampaikan, ini hadis yang ada di dalam kitab itu jalurnya dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa bernadar untuk mentaati Allah, lakukan taat untuk nadar. Wa man nadara ayyasiyahu fala yasihi, siapa bernadar tapi untuk maksiat, janganlah ia menunaikan nadar maksiatnya. Baik. Hadis jalurnya dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian pertanyaan nomor 11. Hal yajuzu, ini masih terkait dengan kesyirikan besar. Kurang berapa menit? Sudah. Jadi, terima kasih. Syukran bi kutubikum fi hadzal makan fi Baitillah al-Istiqamah wa jazakumullahu khairan. Kita tutup, nantahil muhadarat. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.